Welcome to Oskam, obrolan seru kaum milenial. Pasti seru, pasti asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Osfam, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat terus ya dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Oh ya, kenalin, aku Anggita yang akan menemani Sobat Osfam selama beberapa menit ke depan. Oke, di podcast kali ini Oskam lagi berkolaborasi bersama Dinas Potensial Kesejahteraan Mahasiswa, yaitu salah satu agendanya itu adalah Toksik atau Talk Asik. Nah, kalian pasti bingung kan, apa sih DPKM itu? Oke, aku akan menjelaskan. Jadi, DPKM itu adalah salah satu dinas yang berada di BMKM FEB UMY. Nah, di DPKM ini adalah sebagai wadah untuk mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan kalian merasa kayak, aduh aku tuh ada minat nih di sini, atau kayak bingung mau ngembangin di mana, boleh banget kan langsung aja kontak ke anggota DPKM sendiri. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mengundang mahasiswa yang berprestasi. Kali ini aku akan ditemani oleh narasumber, yaitu seorang mahasiswa FEB UMY yang memiliki prestasi yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Kak Wahyu. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Julius Saputra. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, semoga sehat ya Kak ya. Amin amin. Soalnya kan cuaca sekarang tuh lagi nggak menentu banget gitu. Kadang tiba-tiba hujan, tapi tiba-tiba panas. Tapi nggak apa-apa. Meskipun kita nggak bisa memprediksi cuaca, seenggaknya kan kita masih bisa membuat proteksi diri ya, supaya terhindar nih dari segala macam penyakit yang lagi berada di mana-mana gitu kan. Oke, mungkin Sobat Osfam yang lagi nonton nih penasaran nih Kak kan, gimana siapa sih Kak Wahyu itu? Mungkin boleh diceritakan nih tentang background kehidupan dari Kak Wahyu? Ya, jadi saya adalah mahasiswa dari angkatan 2021. Oh ya. Ya, lalu saya di sini di WMI ini saya bergabung di UKM Karate dan saya masuk di kampus Universitas Muhammadiyah ini melalui jalur prestasi. Oh, melalui jalur prestasi. Iya. Wah, keren banget tuh. Berarti emang tadi kan kakak bilang ya kalau bergabung di UKM Karate gitu kan. Berarti emang sejak kecil suka karate atau gimana Kak? Jadi emang dari background keluarga aja. Jadi almarhum ayah saya itu beliau seorang atlet petinju dulunya. Oh, alah. Yang pernah pernah ikut seleksi SEA Games juga dulu. Dan akhirnya dari kecil sudah dididik jadi atlet. Tapi sebelum di karate ini saya dulu dididik di sepak bola. Nah, jadi dari SD kelas 2 sampai SMP kelas 1 itu didik jadi pesepak bola. Tapi pada akhirnya karena dulu juga karena ada bulian lah dulu itu. Jadi saya dulu awalnya itu dari Jakarta pindah ke Pasuruan itu kelas 5. Ya dari situ karena pembulian itulah, jadi saya ingin memproteksi diri, awalnya ikut karate gitu. Oh, jadi tujuan dari ikut karate itu kayak awalnya untuk biar tidak dibully lagi ya Kak ya? Iya, awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan bukan saya membalas dengan pembulian itu bukan karena kekerasan, tapi dengan prestasi. Jadi prestasi. Itu. Bagus sih Kak. Berarti kayak udah dari SD ikut mulai latihan karate gitu. Berarti setelah sepak bola itu coba buat ituan karate. Ya dulu pernah mau ikut taekwondo dulu, tapi karena nggak dibolehin katanya terlalu keras. Terus SMP join ke ekstrakurikuler karate juga, sempat di situ. Terus ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Berarti emang Kak Wahyu ini tuh passionnya ada di bidang olahraga ya? Iya betul. Sangat menyukai olahraga gitu kan. Terus dari setelah SMP itu kan udah mulai ikut-ikut ekskul. SMA juga lanjutin karatenya. SMA berarti masih kayak lanjut. Seserius itu untuk melanjutkan karate ya kayak? Iya.
Berarti ketika join di ekskul karate, terus lanjut ke SMA dan sekarang ikut UKM juga, Kak Wahyu tuh emang niatnya mau cuman ngembangin aja, atau kayak emang mau, aku tuh mau punya ikut lomba nih, emang mau ikut lomba atau kayak cuman ya udah proteksi diri aja gitu? Ya, jadi awalnya emang dari awal proteksi diri nih. Tapi lama kelamaan karena hobi, jadi termotivasi, punya tujuan. Jadi yang awalnya SMP tuh hanya punya tujuan bisa menang juara berapa, lalu tingkat SMA itu udah harus seleksi, harus lolos seleksi. Dan alhamdulillah di SMA itu 2 tahun berturut-turut jadi lolos di ODSN tingkat daerah. Keren banget sih Kak. Oke, berarti emang awalnya cuma proteksi itu sama kayak merasa nyaman ya di Iya, karate. betul. Berarti kakak ini prestasinya udah banyak banget ya dari SMP. Iya, Udah mulai ikut lomba-lomba kan? Alhamdulillah banyak. Oke, terus emang apa sih Kak tantangan ketika mengikuti lomba? Apalagi kan dari awal nih, kayak pas pertama kali, masih inget gak pertama kali ikut lomba karate tuh rasanya gimana gitu? Ya, karena karate ini kan aslinya olahraga yang tidak terukur. Jadi betul. kita tidak bisa memprediksi lawan yang terutama. Iya, Jadi betul sekali. semua lawan yang kita hadapin itu baru-baru semua di sana. Walaupun kita sering ketemu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin tantangannya kita harus bisa melebihi kapasitas latihan mereka semua. Jadi di situ kuncinya. Tapi pas pertama kali ikut lomba itu kan SMP. Nah, emang lawannya tuh antar anak SMP juga atau ada yang Iya, lebih sama-sama anak SMP juga. Sedangkan itu pas awal itu ya seleksi, langsung ikut seleksi kalau nggak salah dulu itu. Buat persiapan ODSN tingkat Terus daerah. kayak untuk latihan itu ada rutin gitu nggak kayak misalkan seminggu harus 3 kali atau gimana Kak? Kalau dulu pas zaman gila-gilanya latihan itu bisa setiap hari. Setiap hari? Ya, jadi kadang ada beberapa waktu itu dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Itu pun dibagi 3 tempat. Terus kayak kan padat banget ya Kak itu. Iya. Nah terus gimana sih cara Kakak untuk menjaga kesehatan tubuh Kakak? Tapi kan kalau karate tuh yang paling penting tuh fisik ya. Iya benar. Kan nggak mungkin kan kalau kita udah latihan sekeras apapun gitu, seberusaha apapun, terus ketika hari kita malah drop. Iya. Terus cara Kakak untuk menjaga stamina tubuh Kakak? Mungkin dengan olahraga di atau sini apa? peran orang tua emang penting. Oh iya sih betul banget. Di sini jadi alhamdulillah juga orang tua mendukung apapun yang dilakukan anaknya. Dan ketika pulang latihan misalkan capek atau apa kadang dipijetin gitu, kayak dimanja-manja gitu. Soalnya juga ya almarhum ayah saya dulu juga tahu lah kayak gimana kerja apa latihannya keras kayak gimana tahu. Jadi terus dari asupan, vitamin, kayak dulu tuh pagi-pagi dipaksa minum telur mentah, susu apa-apa gitu. Pasti awalnya kayak ngerasa enak gitu ya. Gitu dulu. Tapi udah terbiasa Udah sekarang. terbiasa Karena sekarang. kayak ya udah emang Iya. jadi makanan rutin ya. Makanan rutin. Paham, Pak. Jadi dulu itu juga pernah karena di karate ini kan dia ada kelas. Kelas ini kan harus masuk di dalam kelas berat tersebut. Ketika over ya udah diet, makan dikurangin apa-apa, tapi gizinya yang harus dimaksimalin. Gitu. Paham. Berarti ketika lomba pertama itu udah mendapat juara ya tadi Kak? Oh belum. Oh belum. Jadi apa ya kayak pertama kali nyoba juara itu ya saya cuma nyoba sendiri. Apa saya ini bisa apa enggak gitu loh. Kalau misalkan saya nggak bisa berarti harus latihan lagi gitu. Nah kalau udah sekali nyebur ya sekalian itu aja nyelam. Berarti untuk kayak lomba pertama itu kayak sebagai tolak ukur ya kayak Iya, karena kan betul. latihan terus nih kayak pengen tahu kemampuan karateku tuh sampai mana gitu Iya, ya iya. Kak ya. Terus berarti setelah dari lomba yang pertama SMP lanjut lagi lomba kedua itu masih di SMP juga atau SMP Masih juga? SMP juga. Oh. Jadi SMP itu dulu kan kalau pertandingan agak lama jangka waktunya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali biasanya. Oh, alah. Jadi persiapannya banyak. Oke, berarti setelah ikut lomba
beberapa kali itu baru dapat kesempatan buat menang kan. Iya. Kira-kira nih Kak Wahyu masih inget gak kayak lomba keberapa yang pertama kali dapat juara gitu? Kalau lomba, kalau seleksi pertama itu juara 3 di tingkat daerah. Tingkat daerah itu maksudnya kayak kabupaten kota Iya, gitu ya? kabupaten kota. Itu pun baru 2 kali pertandingan. Baru 2 kali. Jadi yang pertama kalah, yang kedua ini langsung juara 3. Terus yang ketiga kalah juga. Kalau mungkin keempat, kelima itu baru juara yang open, bisa dibilang itu yang terbuka. Juara open tuh maksudnya kayak juara umumnya gitu atau? Ya, juara umum, jadi terbuka dia tidak terpaku dengan suatu daerah. Oh, Itu. paham. Terus nih Kak, kan aku dengar ya Kakak juga pernah ikut lomba ke Kuala Lumpur Mayor nih. Iya. Itu gimana sih Kak kok bisa dapat info gitu loh, ada perlombaan di sana? Dapat dari Google atau mungkin kayak emang ada teman yang ngasih tahu? Jadi awalnya karena saya ini kan di UKM Karate, saya punya teman-teman yang satu frekuensi lah bisa bilang. Jadi Iya. saya juga pengurus gitu, jadi punya visi misi gitu loh. Kita di tahun ini selama jadi pengurus kita harus bisa keluar negeri. Oh, emang udah ada target Ya, tersendiri ya harus Kak ada ya? target gitu loh. Sedangkan ini impian dari alumni dimisioner semua. Karena kita itu di UKM Karate sendiri pernah mau berangkat ke Malaysia juga tahun 2020, tapi kan keduluan COVID. Nah, Iya, jadi iya. mundur, jadi nggak jadi. Jadi baru kesampaian tahun kemarin, akhir tahun 2022. Oh, berarti baru banget nih tahun Iya. kemarin gitu. Terus boleh diceritain nggak sih Kak kayak gimana perjalanan Kakak untuk mengikuti lomba di Kuala Lumpur Mayor ini gitu? Ya awalnya mencari informasi dulu nih. Jadi di karate untuk pertandingan dalam negeri itu kita udah punya website yang tersendiri. Oh, ada Itu website di tersendiri. Sport Data. Jadi di situ semua pertandingan luar negeri yang resmi itu tercantum di sana. Dari tempat, tanggal, venue-nya itu ada di sana semua. Jadi kita cek websitenya di situ, kita udah ketemu, terus minta proposal, terus cek apa kotak personnya juga di chat dari sana. Terus habis itu kita diskusiin dari pengurus dulu. Terus kayak selama berdiskusi tuh kayak kira-kira ada yang kontra gitu nggak Kak? Atau kayak pro semua kayak udah nggak apa-apa itu kan juga target kita Ya. jadi kayak udah maju aja atau gimana Kak? Karena diskusi ya pasti ada kontra lah. Tapi di sini kayak meyakinkan aja lah. Mencoba memberi pengertian lah ya. Karena di situ sebelum kita berangkat ke KL Mayor ini kita punya ada masalah internal di UKM kita. Jadi Isi. ada masalah internal. Terlagi ada pertandingan yang di luar negeri ini. Terus ketika kita diskusi gini, dah kita berangkat di ACC sama pihak LPKA. Lalu kita diskusi mau kayak gimana ini. Nah, terus di lain hal juga di situ karena kuotanya kan terbatas. Dari LPKA kita punya atlet kisaran 16 hingga 18 lah. Di situ. Tapi 18, cukup banyak. karena anggaran, jadi kita pilih yang berpotensi aja. Berarti hanya beberapa orang aja Ya. yang dikirim ke KL Mayor itu. Ya, Kalau boleh tahu ada berapa orang Kak? kita berangkat 4 orang. Jadi di sana kita bertanding di 2 kelas, kata bergu dan komite perorangan. Kata pragu dan komite perorangan. Jadi kata ya, dari kata ini itu seni. Seni. Untuk komite ini yang fightingnya. Jadi gitu. Oke. Terus berarti kayak untuk biaya itu sendiri tuh kayak transportasi itu ditanggung oleh kampus. Ditanggung semua oleh kampus. Jadi Terus semua. kalau untuk kayak, pasti kan misalnya kayak untuk ada makan atau kayak ada tempat tinggal Iya. juga kan, emang disediain gitu tempat tinggal atau kita harus cari sendiri? Kita nyari sendiri, terus kita input berapa harganya. Ya kita minta ke pihak kampus. Jadi full semua ditanggung semua oleh kampus. Jadi gitu. Terus setelah sampai sana tuh emang kayak untuk mempersiapkannya nih Kak, kita maksudnya latihan sendiri atau kayak dikasih pelatihan gitu dari si KL Mayor ya? Ya jadi untuk persiapan di KL Mayor ini emang mepet lah. Bisa dibilang kita persiapan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan aja. Tapi di lain sisi hal
di sini karena kita benar-benar komitmen, jadi kita latihan itu yang pertama kita nyari pelatih. Keuntungan pelatih kita kemarin itu mantan atlet PON. Mantan atlet Ya, PON. itu yang juara tahun 2004 lah. Itu jadi pelatih kita kemarin. Terus kita juga latihan juga nggak di WMI aja, kita keliling ke UPN. Oh, di UPN juga. Ya, kita latihan di UPN sana. Jadi emang apa ya, benar-benar kita ini perjuangannya sebentar tapi kayak menyakitkan, kayak terlalu berat gitu. Karena Jadi kita kayak- juga bawa nama kampus, bawa nama harapan sih. juga gitu. Jadi karena waktunya singkat mungkin Iya, ya, jadi bener-bener. kayak terlalu ngepres banget gitu kan. Tapi kan endingnya kakak menang kan, kayak Iya. itu udah keren banget sih, dalam waktu 1 bulan tuh bisa dapet juara gitu. Apalagi bisa bikin kampus Universitas Muhammadiyah itu bangga, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau untuk selama proses lombanya nih kak, kayak apa sih tantangan selama mengikuti itu? Kayak apakah ketika hari itu misalkan kayak ada kejadian yang tak terduga gitu, atau mungkin sebelumnya gitu? Ya, karena ya mungkin alhamdulillah lancar sih pas pertandingan, mungkin karena negaranya tidak jauh juga dari Indonesia, jadi iya. kayak kultur atau semuanya Jadi itu nggak terlalu beda ya? tidak terlalu berbeda. Tapi mungkin pas mau bertanding tuh kayak ada kayak miss sedikit lah. Oh, Terus langsung- miskomunikasi. Ya, kan karena kan bergu kita. Jadi 3 orang ini bergu, jadi ketika pemanasan tuh ada miss. Ya udahlah diskusin lagi, terus dijadiin satu lagi gitu. Jadi harus satu pemikiran. Ya, terus cara mengatasinya tuh gimana kak? Karena ada miskomunikasi kan. Iya. Jadi kayak emang diobrolin yang bener-bener empat mata gitu atau gimana tuh? Ya karena kita kan bergu, jadi kita ya harus percayalah satu sama lain. Ya, Karena kalau misalkan nggak percaya ya nggak bakalan jadi menang. chemistry Iya. gitu, menang juga. Ya sih, emang apalagi kalau berkelompok tuh kan emang harus saling membangun Iya, kan. bener. Iya, betul banget. Terus selama di sana nih kak, kayak gimana sih gitu kan? Itu kan pengalaman pertama kakak ya, berarti keluar negeri atau udah pernah juga? Baru pertama. Oh, baru pertama. Mungkin next ada niatan buat keluar negeri lagi. Amin, amin. Insya Allah. Semoga ya kak ya. Nah terus kira-kira nih kak, target selanjutnya tuh apa sih gitu? Setelah kan udah dapet nih di KL Mayor, target kakak selanjutnya tuh apa? Mau fokus di karate dulu, mau ikut lomba-lomba lagi, atau mungkin cari informasi di luar negeri, atau mungkin mau fokus kuliah dulu? Ya, mungkin untuk target selanjutnya dari Porprov. Untuk Porprov ini akan diadakan di bulan Oktober sampai Agustus Oktober. Terus ini juga misalkan kalau menang jadi tiket untuk PON. Oh, Ya, jadi terus untuk kedua targetnya mungkin kalau misalkan ini belum didiskusin sih, berangkat ke Malaysia lagi. oh berarti mau ikut KL Mayor lagi? Beda Atau beda? event, Oh, beda beda event. beda event, tapi tetap di Kuala Lumpur. Kalau boleh tahu nama eventnya apa kak? Milo Cup. Milo Cup. Ya, Berarti kira-kira nih kan kakak udah punya beberapa target. Apa sih yang lagi kakak persiapin sekarang gitu? Kayak apakah nanti yang akan dikirim ke Malaysia lagi tuh orang yang sama ketika mengikuti KL Mayor, atau ternyata beda orang gitu? Karena kan pasti kan kakak bisa ngeliat sendiri ya potensinya itu. Oh dia nih sekarang udah berpotensi, jadi bolehlah kita ajak ke Malaysia, atau bagaimana kak? ya, untuk persiapan sekarang sih lebih ke untuk WNS. WNS itu WNS. ya. Itu pertandingan untuk persiapan Pomnas kita nanti. Itu bakal diadakan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? Jadi persiapannya fokus di situ dulu. Nggak boleh kemana-mana dulu lah. Untuk atlet juga semua difokuskan ke situ. Soalnya kan kita baru kedatangan pelatih baru juga, karena kemarin ada masalah itu, dampaknya ke situ. Jadi ada pelatih baru. Pelatih baru ya. Oke, berarti emang lagi fokus ke UNS dulu. WNS dulu. Soalnya untuk WNS ini bakalan jadi tiket kita. Kalau misalkan kita menang, ya insya Allah lah diberangkatin gitu dari pihak Komnasnya, dari Pomdanya itu. Soalnya di WNS ini udah kayak setara Pomnas juga, yang ikut-ikut kampus-kampus besar kayak UI,
UB, UNESA, kayak kampus-kampus terkenal itu pada ikut Kampus semua. ternama ya. Iya. Jadi kita kayak bertanding tuh kayak udah bener-bener bawa nama kampus sama daerah di situ. Jadi kayak lebih kerasa bebannya juga Iya. sebenarnya. Musuh GM, WND semua kan di situ. Apa tapi kan bisa, kita Bisa. pasti bisa. Yang penting kan optimis, Optimis aja. yakin gitu kan. Ya sih. Berarti setelah dari udah misalkan udah menang nih di UNS, target selanjutnya tuh berarti lanjut ke POM itu. Pomnas itu. Pomnas. Dan untuk yang dikirim ke UNS itu semuanya gitu atau bagaimana Kak? Kalau untuk NS ini kita dipilih oleh pelatih karena pelatih yang dipilih. tahu takaran atlet-atletnya semua. Iya sih. Jadi total kalau nggak salah 13 atlet yang berangkat. 13 atlet. 13 orang yang ke UNS. Iya. Berarti emang lagi fokusnya UNS dulu ya. Fokus kita pun hampir latihan setiap hari sih sekarang. Setiap hari. Hampir setiap hari. Kalau satu hari itu latihan berapa jam Kak? Kita bisa 3 sampai 4 jam biasanya. 3 sampai 4 jam. Iya. Berarti kayak 3 sampai 4 jam habis itu baru istirahat. Ya, itu pun full latihan di 3 sampai 4 jam ya. Latihan. Iya. Terus kalau misalkan kayak latihan gitu ya, aku penasaran nih kayak kalau latihan gitu tuh kayak emang bikin gerakan baru gitu. Maksudnya kayak latihan gerakan kan di karate tuh ada beberapa gerakan gitu ya. Nah itu latihannya tuh latihan gerakan-gerakan kayak gitu atau kayak mungkin ada semacam formasi tersendiri gitu atau Karena bagaimana? kalau di karate kan kalau misalnya gerakan itu biasanya kata. Kata. Nah, di kata itu kita ada seninya, ada nama dan seninya. Jadi di situ. Jadi kita cuma ngafalin, terus kita fokusin. Soalnya di kata itu kan penilaiannya ada kefokusan, ada kesempurnaan, keseimbangan, terus experience-nya, kayak pembawaannya itu harus diperhatiin. Jadi kalau latihan itu gak cuma yang asal gerak apa-apa gitu, jadi harus dihayati gitu. Jadi kayak emang udah ada kategori tersendiri ya? Iya, karena kan kata itu seni. Jadi kita gerakinnya itu pakai seni juga gitu. Tapi selama latihan gitu tuh ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin dari anggota-anggotanya tuh kayak ada yang males-malesan mungkin atau nggak gimana gitu loh? Ya mungkin kalau untuk sekarang sih untuk teman-teman ya karena keberatan itu di kuliah sih. Karena kalau misalkan kayak saya sendiri pun kalau misalkan saya terlalu ke kuliah juga di karatenya terlalu berat, tapi kalau misalkan karatenya berat tapi kuliahnya gitu. Jadi harus balance sih. Tapi kalau balance pun menurut saya nggak terlalu fokus keduanya. Terus berarti jadi harus berat sebelah. Dan kakak lebih pihak mana nih, karate atau Kalau kuliah? untuk sekarang ke karate dulu sih. Karena ya karena untuk apa ya, untuk menunjang aja ke depannya kayak gimana. Oke, berarti emang lebih fokusnya akhir-akhir lagi ke karate dibanding kuliah. Tapi kuliah tetap aman kan Kak? Aman. Nggak ada yang ini kan? Ada bolong-bolong sih. Untuk sekarang ya. Harus bisa bertahan sampai depan juga dong. Karena kan kalau setiap pertandingan kita izin 5-4 hari gitu kan. Iya sih. Jadi lama ketinggalan. Terus cara untuk nge-manage waktunya Kak, kan kalau misalkan izin itu kan lama tuh, dalam 4-5 hari lah. Nah itu untuk kakak mengejar ketertinggalan tugas gitu gimana? Kan nggak mungkin tugas seharian nugas terus kan? Iya, benar. Pasti ada ke karate juga. Cara bagi waktunya gimana Kak? Ya kalau untuk di saat pertandingan ya, misalkan ada kayak kemarin tuh saya pas pop-off tuh ada ulangan 2, terus presentasi. Jadi ya kita ngelakuinnya online. Jadi pas malam waktunya. Pas yang tidur kita ngerjain gitu. Jadi ya emang kayak beda aja lah jadwalnya. Emang udah resiko juga kan? Ya. Karena udah harus kesana juga. Ya. Karena dari kecil juga kan dari awal emang udah padat jadwalnya. Dari SMP tuh dulu kan dari ya sekolah, terus bola, ngaji, les, itu pulang dari rumah paling jam 10. Jadi udah terbiasa ya, nggak kaget gitu. Nggak biasa, iya ya nggak kaget. Iya ya, bagus sih Kak. Emang kita tuh harus
punya goals hidup masing-masing kan. Iya. Dan karena kakak passionnya di karate, jadi ya emang fokuskan ke sana gitu kan. Nah, terus kalau untuk selama terjun di bidang karate sendiri nih Kak, kira-kira tuh apa yang kakak rasain gitu sama ini? Kayak kan awalnya tuh tadi yang dari sepak bola, terus tiba-tiba ke karate gitu kan. Nah, apa yang membuat kakak tuh kayak bener-bener yang ternyata tuh passionku tuh bener-bener di karate gitu? Apa sih kalau boleh tahu Kak? Ya, jadi dari awalnya tuh ya kesininya karena hobi aja sih. Karena hobi aja. Ya, karena kayak saya juga suka olahraga. Terus kebetulan orang tua emang mendukungnya di karate dulu kan. Ya udah, karate diterusin sampai sekarang ini. Terus pas di karate pun nggak hanya di bela diri itu aja. Jadi saya ikut di kickboxing, wushu. Next gusto kali ya. Ya alhamdulillah kemarin kan juara di kickboxing, di wushu juga pernah. Jadi untuk Porprov tahun ini juga kan saya turun di kickboxing. Itu pun kan di kickboxingnya yang di seninya. Iya. Gitu. Karena emang udah bener-bener secinta itu sama seni ya. Jadi kayak bener-bener yang jatuh cinta banget sama karate, makanya bener-bener mendalami kan. Iya. Ya sih Kak, paham. Nah mungkin kira-kira nih kan sobat Osfem yang lagi nonton nih kayak penasaran kan, mungkin kakak bisa ngasih sedikit motivasi kepada sobat Osfem gitu supaya mereka tuh kayak konsisten gitu dengan minat dan bakat yang sedang mereka jalankan. Mungkin bisa sedikit ngasih motivasi Kak. Ya dari saya mungkin sederhana aja, lakuin apa yang kamu cintain aja. Lakuin apa yang kita cintai ya. Karena setuju sih, karena kan untuk menggapai sebuah mimpi itu kita harus berusaha. Tapi dalam proses usaha itu kan kita nggak harus kayak terpaksa kan. Karena bener. Terpaksa sama yang bener-bener cinta dari hati karena emang ikhlas itu beda kan. Beda. Iya paham sih Kak. Oke, jadi mungkin ketika kita punya mimpi, ya kita harus benar-benar perjuangkan gitu kan. Masalah masa depan kita nanti gimana itu urusan belakangan. Yang penting kita tuh benar-benar yang fokus on track, niat, dan juga pastinya usaha sebisa kita. Jangan lupa juga berdoa. Iya, itu yang paling utama. Jadi yang paling penting itu. Oke, mungkin kita harus akhiri ya Kak ya, karena terbatas oleh waktu juga. Kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu juga. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Oke, untuk Sobat Osfem terima kasih juga karena telah menonton video kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.